Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasyim. Istilah fatwa memang lebih dikenal sebagai produk MUI, padahal semua organisasi Islam di Indonesia memiliki lembaga fatwa. Lembaga fatwa MUI dikenal dengan istilah Komisi Fatwa, lembaga fatwa Muhammadiyah dikenal dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah, lembaga fatwa Persatuan Islam atau Persis dikenal dengan istilah Dewan Hizbah atau Majelis Hizbah. Lembaga fatwa NU disebut dengan istilah Bahsul Masail. Berbeda dengan nama lembaga-lembaga fatwa, di atas NU lebih menunjukkan pekerjaan, membahas, meneliti, dan mengkaji masalah. Sementara yang lain lebih menunjukkan institusi. Bahsul Masail adalah lembaga yang sangat penting bagi NU karena melalui lembaga inilah fatwa-fatwa keagamaan diputuskan. Nahdliyin seluruh Indonesia mendengar dan mengikuti fatwa dari hasil keputusan Bahsul Masail ini, meskipun keberadaan fatwa memang tidak mengikat. Sebagaimana sikap kita pada fatwa MUI, maka sikap para Nahdliyin terhadap fatwa NU juga tidak mengikat. Artinya, sebagai Nahdliyin bisa menaati fatwa Bahsul Masail dan bisa tidak. Kelembagaan Bahsul Masail ini ada mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat. Bahsul Masail bagi NU adalah tempatnya para ulama atau kiai karena urusannya terkait dengan banyak hukum agama. Lembaga Bahsul Masail ini secara rutin melakukan kajian untuk kebutuhan masyarakat sekitar mereka. Bahsul Masail tingkat desa akan membahas hal-hal yang muncul di desa itu dan seterusnya ke atas. Pada tingkat nasional, tempat Bahsul Masail adalah Munas atau Konbes dan akhirnya di muktamar setiap 5 tahun sekali. Muktamar adalah puncak Bahsul Masail selain sebagai sarana suksesi kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Layaknya organisasi modern, NU melakukan pemilihan secara periodik atas pengurus-pengurus mereka. Dalam konteks Bahsul Masail, dalam muktamar ini, pertanyaan-pertanyaan dihimpun dari tingkat desa sampai tingkat pusat, lalu dilakukan seleksi mana yang akan menjadi pembahasan nasional. Seleksi ini diperlukan karena tidak semua pertanyaan yang jumlahnya ribuan itu bisa dibahas di dalam muktamar yang terbatas. Karenanya dilakukan prioritasasi untuk pembahasan masalah-masalah dalam muktamar. Ada 3 kelompok atau 4 kelompok besar masalah-masalah di dalam muktamar. Pertama, masalah-masalah yang terhimpun di dalam tema ubudiyah atau ibadah. Semua permasalahan ubudiyah akan didiskusikan di sini. Misalnya soal istitoah, haji, apakah masih menggunakan standar fikih lama atau diperbaharui. Kedua, masalah-masalah tematik atau maudhu'iyah. Dalam hal ini, tema-tema tertentu yang sedang menjadi perdebatan publik mendapat pembahasan. Tema-tema ini sangat luas, dari tema agama sampai tema politik, ekonomi, ilmu pengetahuan alam, dan sebagainya. Misalnya masalah pembebasan tanah untuk proyek negara, apakah dibolehkan ataukah tidak? Mungkin masuk dalam kategori ini adalah pembahasan soal penggunaan artificial intelligence untuk mencari jawaban-jawaban keagamaan. Ketiga, masalah yang terkait dengan kekinian kontemporer, maka itu dibahas dalam wadah waqi'iyah. Waqi'iyah memang berarti saat ini, saat sedang terjadi. Misalnya bagaimana hukum mendukung Iran dalam perang melawan Amerika dan Israel, sementara Iran menganut Syiah dan NU menganut Sunni. Ini adalah contoh pertanyaan waqi'iyah. Dan di dalam beberapa konteks, masalah-masalah yang terkait dengan konstitusi dimasukkan dalam klaster konuniyah. Konuniyah ini barang baru di dalam kategori permasalahan Bahsul Masail di dalam NU. Tema yang berkaitan dengan konun atau konstitusi, undang-undang ini mendapatkan porsi karena permasalahan yang berkaitan dengan hukum dan konstitusi memang sangat sering terjadi dan membutuhkan jawaban. NU ingin memberikan kontribusi dalam masalah hukum dan undang-undang agar bangsa ini tetap terjaga. 3 atau 4 kategori di atas adalah cara penempatan masalah agar bisa dijawab secara sistematis dan terpisah satu sama lainnya di dalam kerangka Bahsul Masail NU. Mereka yang ikut atau diundang di dalam forum ini adalah para ulama, kiai, juga kalangan ilmuwan, profesional, karena Bahsul Masail ini pada dasarnya adalah forum ijtihad bagi Nahdlatul Ulama.
Namun NU tidak pernah mengatakan Bahsul Masail sebagai forum ijtihad karena itu terlalu arogan. Ijtihad hanya bisa dilakukan oleh para mujtahid mutlak, sementara para kiai dan ulama sekarang tidak mau mengklaim bahwa diri mereka adalah mujtahid. Jangankan mengklaim sebagai mujtahid, mengklaim sebagai mufti saja para kiai NU tidak berkenan. Hal ini disebabkan karena mereka menjaga otoritas keulamaan sehingga kita tidak mudah dan gampang melakukan ijtihad dan mengklaim ijtihad. Para kiai dan ulama NU dalam hal ini terlalu tawadhu bagi mereka karena prinsip NU bermadhab, maka ikuti saja pendapat madhab. Jika sebuah masalah tidak ditemukan jawabannya secara literal di dalam madhab, maka mereka baru melakukan ijtihad dengan cara mengikuti metodologi madhab untuk menjawab permasalahan. Kalangan ilmuwan, ahli, dan profesional dilibatkan dalam Bahsul Masail karena tidak semua masalah bisa dijawab oleh ulama-ulama dan kiai-kiai dari kalangan NU. Ada wilayah-wilayah persoalan yang secara keilmuan membutuhkan penjelasan dari kalangan ahli, ilmuwan, akademisi, dan lain sebagainya. Misalnya ahli ekonomi dihadirkan dalam Bahsul Masail untuk memberi keterangan tentang ekonomi. Misalnya tentang pasar modal, kredit, investasi, dan sebagainya. Para dokter dihadirkan jika ada masalah Bahsul Masail yang bersentuhan dengan masalah medis, kedokteran, misalnya soal eutanasia, dan sebagainya. Pendek kata, Bahsul Masail berusaha memberikan jawaban atau fatwa atas masalah-masalah yang ditanyakan dengan lengkap, di mana pertimbangan-pertimbangan non-agama dinilai dan disandingkan dengan pertimbangan-pertimbangan agama atau teologis. Bahsul Masail di lingkungan Nahdliyin ternyata tidak hanya diselenggarakan di dalam organisasi NU dalam berbagai tingkatannya, namun juga di pesantren-pesantren. Pesantren-pesantren besar seperti Lirboyo, Situbondo, Sidogiri, Ploso, dan sebagainya menyelenggarakan Bahsul Masail secara rutin. Bahkan pesantren-pesantren melakukan Bahsul Masail ini atau disebut dengan istilah musyawarah biasanya antar pesantren secara bergilir. Apa yang ingin saya katakan di sini adalah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi memang memiliki kemampuan membahas masalah-masalah agama secara sistematis. Ulama-ulama atau kiai-kiai kader Bahsul Masail dipersiapkan sejak dini dan berjenjang. Secara umum, Bahsul Masail memberikan sumbangan pada penjagaan bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang seperti kita alami dalam hal konstitusi dan kehidupan bernegara. Nahdlatul Ulama telah memberikan kontribusi yang sangat besar, misalnya dalam menjaga Indonesia sebagai negara Pancasila melalui produk-produk fatwa yang dihasilkan oleh Bahsul Masail. Contoh paling mutakhir adalah fatwa Bahsul Masail NU tentang tidak adanya sebutan kafir bagi non-muslim di Indonesia, dan itu dianggap sebagai hal yang tidak relevan lagi karena sebutan kafir pada non-muslim tidak sesuai dengan sistem kewarganegaraan Indonesia. Sebagai catatan, fatwa Bahsul Masail adalah bagian terpenting dari organisasi Nahdlatul Ulama karena dengan Bahsul Masail, organisasi ini menjaga umat dan negaranya. Bahsul Masail adalah kunci akan relevansi NU di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.